Salve teman kabar baik. Terima kasih banyak untuk support, dukungan, dan juga doa teman-teman semua ya. Saya juga berharap bahwa teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan semoga karya pelayanan teman-teman semuanya itu juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin teman-teman ya. Kali ini saya ada di salah satu bukit yang paling banyak dikunjungi oleh umat Katolik di Keuskupan Maumere teman-teman. Namanya Bukit Nilo teman-teman ya. Kurang lebih 30 menit dari kota Maumere kalau kita berkendara ya. Di sini teman-teman ada satu arca Bunda Maria yang sangat besar, yang sangat tinggi dan cantik sekali di tempat ini. Nah, saya berharap teman-teman kalau mampir ke kota Maumere jangan lupa untuk singgah ke Bukit Nilo. Di sini ada arca Bunda Maria, Bunda segala bangsa teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas satu topik tentang karismatik teman-teman. Apa yang teman-teman pikirkan ketika karismatik menjadi topik kita ya teman-teman? Apa yang terpikirkan ataupun apa yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman mendengar kata karismatik ya? Sebagai seorang Katolik, teman-teman jujur ya, jawab jujur. Silakan tulis di komentar ya, di kolom komentar. Kalau kita bicara karismatik, jujur ya, ada dua pandangan yang terbelah di dalam umat kita ya. Yang pertama mengatakan bahwa karismatik Katolik itu sesat. Ada juga yang mengatakan bahwa karismatik Katolik itu sesuai kok dengan ajaran gereja Katolik teman-teman. Nah, ini mana yang benar ya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas topik ini dan saya berharap teman-teman bisa kasih komentar ataupun pandangannya di video kita kali ini. Sambil itu saya akan bagikan view di atas bukit ini dan sekali lagi saya berharap teman-teman bisa singgah ke tempat ini. Teman-teman, pertama saat kita menyikapi ya suatu pengajaran gereja, kita tentu harus kesampingkan yang namanya perasaan ya atau pendapat pribadi. Perasaan suka, tidak suka atau juga pendapat-pendapat pribadi. Yang harus kita tempatkan itu adalah magisterium gereja ya. Kalau kita ngotot nih mempertahankan pendapat pribadi atau perasaan kita, maka kita bisa saja keliru ya, kita bisa salah teman-teman. Jadi sekali lagi sebagai seorang Katolik kita harus berdasarkan ataupun mengedepankan magisterium teman-teman ya. Kenapa ini penting di awal? Karena sikap ini tidak menampakkan buah Roh Kudus ya. Buah Roh Kudus itu kasih ya, yang utama dan pertama itu kasih. Dan kasih sendiri itu menginginkan kita tuh bersatu ya, daripada kita terpecah belah. Lalu kasih juga tidak sombong ya, tidak memegahkan diri dan tidak sombong teman-teman. Jadi untuk menyikapi suatu pengajaran gereja ya, kita tidak bisa berdasarkan perasaan, oh saya suka nih karismatik, atau oh saya tidak suka karismatik ya. Itu tidak bisa demikian teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan berdasarkan magisterium ya, dan kita bisa lihat teman-teman. Di awal tadi saya katakan bahwa ada dua pandangan yang berbeda tentang karismatik Katolik. Ada yang mengatakan bahwa itu sesat, tapi ada juga yang mengatakan itu sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Nah, yang mengatakan ataupun beranggapan bahwa karismatik itu sesat, itu sering menghubungkan bahwa gerakan karismatik itu berasal dari Protestan ya, sehingga mereka menolak karismatik ini. Nah, teman-teman, sejujurnya ya, kita harus jujur bahwa pernyataan ini tidak berhubungan ya. Memang awal gerakan karismatik itu sering kali ya dihubungkan dengan apa yang terjadi di tahun 1901 di Kansas ya. Ya, banyak orang Katolik yang menghubungkan awal gerakan karismatik ini ya. Mereka menghubungkan dengan peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat. Ada dua peristiwa di tahun 1901 di 1 Januari di Bible College ya, di Topeka, Kansas. Kemudian juga di tanggal 18 April 1906 di sebuah pertemuan doa apostolik Faith Mission di Azusa, Los Angeles teman-teman ya. Kita sering menghubungkan gerakan karismatik ya dengan peristiwa ini. Kebetulan dua komunitas ini ya, ini bukan dari komunitas Katolik dan yang terjadi saat itu adalah karunia bahasa roh teman-teman ya. Selanjutnya gerakan ini kemudian mulai mempraktekkan karunia karismatik Roh Kudus ya. Dikenal dengan sebutan gerakan karismatik. Teman-teman, kita harus tahu benar bahwa sebenarnya karunia bahasa roh dan juga karunia Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman para rasul. Dan mungkin karena kita kurang mencari
kebenarannya ya. Sehingga kita cuman ikut-ikutan tuh ya. Menghubungkan ya dua peristiwa tadi teman-teman. Sehingga banyak orang yang agak sulit nih menerima gerakan karismatik ya. Karunia bahasa roh teman-teman ya dikenal dengan istilah glossolalia ya. Itu disebut beberapa kali dalam kitab Perjanjian Baru. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu menubuatkan tentang karunia-karunia Roh Kudus ya. Di Markus 16:17 Tuhan Yesus mengatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, ini nubuat yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya tentang orang-orang percaya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ada juga di Kisah Para Rasul. Teman-teman ingat ketika Roh Kudus mengurapi 12 rasul, mereka berbicara dengan orang-orang yang berasal dari banyak-banyak bangsa ya, yang berbeda-beda di Yerusalem. Dan orang-orang ini mendengar bahwa 12 rasul itu berkhotbah dalam bahasa mereka sendiri. Itu luar biasa teman-teman. Kita juga tahu bahwa Cornelius ya, itu juga menerima karunia bahasa roh setelah dia bertemu dengan Rasul Petrus ya, setelah dia diinjili oleh. Kemudian masih banyak peristiwa lain teman-teman di dalam Perjanjian Baru yang secara jelas ya menceritakan ataupun mencatat karunia-karunia dari Roh Kudus ini teman-teman. Nah, ini kita bisa telusuri dari kitab suci teman-teman. Lalu bagaimana dengan tradisi gereja Katolik? Oke, kita simak lagi ya teman-teman ya. Setelah zaman para rasul ya, setelah para rasul ini wafat, ada seorang yang bernama Montanus di tahun 135 sampai 177 kurang lebih dia hidup. Dia seorang yang dikenal sebagai pelopor gerakan karismatik pertama di abad kedua. Dia menekankan karunia nubuat, juga bahasa roh dan juga mati raga ya. Nah, sayangnya dia ini mengklaim sebagai penerima wahyu Tuhan secara langsung, sehingga dia itu membahasakan diri sebagai orang pertama dalam nubuat-nubuatnya, seolah-olah ia sendiri adalah Tuhan. Jadi ini seorang Montanus teman-teman ya, sehingga keputusan Uskup Apollinarius saat itu menyatakan bahwa nubuat dari Montanus itu palsu teman-teman ya. Sehingga gereja ya, gerakan Montanus akhirnya ditolak oleh para pemimpin gereja. Dan ini adalah keputusan yang sangat tepat teman-teman ya. Nah, setelah Montanus dan juga para pengikutnya ini berpisah dari gereja, dari kesatuan gereja, maka sejak saat itu tidak heran ya bahwa Bapak gereja kita di abad-abad awal itu tekankan supaya jemaat itu tunduk sama pengajaran para uskup yang adalah para penerus rasul teman-teman. Mereka tidak terlalu tekankan harus ada karunia bahasa roh ya. Mungkin karena fakta itu bisa menimbulkan perpecahan ya. Nah, kita lihat Santo Polikarpus yang hidup di zaman Rasul Yohanes juga tidak menyebutkan tentang bahasa roh. Begitu juga dengan Santo Justinus Martir ya, lahir di tahun 110, wafat 165, juga tidak menyebutkan tentang karunia bahasa roh. Tetapi Santo Irenaeus ya, di tahun 120 sampai 202 itu menyebutkan hanya sekilas teman-teman ya, dalam tulisannya melawan heresi itu dia sempat menyebutkan ya. Lalu selanjutnya teman-teman Santo Hilarius, kemudian ini dia dari Poitiers tahun 300 sampai 367. Lalu juga ada Santo Ambrosius, lahir 340, wafat 397. Walaupun mereka berdua tidak secara terang benderang ya, mereka tidak secara terang benderang mengatakan bahwa mereka mengalaminya ya. Nah, itu di abad-abad kedua ya. Sejak abad ketiga, setelah sekte Montanus ini hilang ya teman-teman ya, gereja umumnya tidak mengekspos ya tentang bahasa roh. Bahasa roh tidak lagi jadi praktek yang umum di dalam gereja teman-teman. Dan beberapa bapak gereja itu tergolong skeptis dengan bahasa roh ya. Eusebius misalnya, atau juga Origen, dan Santo Chrysostomus ya, lahir 344, wafat 407, uskup Konstantinopel ya, dia uskup Konstantinopel. Itu dalam homilinya kepada jemaat di Korintus itu mempertanyakannya ya, mengapa karunia bahasa roh tidak lagi terjadi di dalam gereja. Dan selanjutnya mengatakan bahwa di antara karunia-karunia Roh Kudus yang disebutkan dalam 1 Korintus 12:18, karunia bahasa roh itu menempati tingkatan yang terendah, teman-teman. Selanjutnya Santo Agustinus juga kasih pengajaran tentang bahasa roh dan juga prinsip-prinsip itu yang kemudian dipegang ya
oleh gereja untuk 700 tahun berikutnya, teman-teman. Menurut Santo Agustinus, teman-teman, bahasa roh itu kemurahan khusus di zaman apostolik demi kepentingan evangelisasi yang tidak lagi terjadi di saat itu, teman-teman. Dan Paus Leo itu lahir 440 sampai 461 itu mendukung ya pandangan dari Santo Agustinus ini. Maka setelah kepemimpinannya, teman-teman ya, sampai abad ke-12 tidak ada literatur yang menyebutkan tentang bahasa roh, teman-teman ya. Namun demikian, teman-teman, walaupun tidak umum, ada beberapa peristiwa yang ada hubungannya dengan bahasa roh itu dialami oleh beberapa orang kudus. Kita sebut saja Santa Hildegard ya. Dia dari Bingen, lahir 1098, wafat 1179. Dia seorang biarawati Benediktin. Dia dilaporkan menyanyikan kidung dengan bahasa yang tidak diketahui. Lalu 100 tahun kemudian ada Santo Dominik tahun 1221 kelahiran Spanyol. Dia berbicara dalam bahasa Jerman setelah berdoa dengan kusyuk. Kemudian ada juga Santo Antonius dari Padua, teman-teman ya. Dia menuliskan tentang pengalamannya bahwa lidahnya itu menjadi pena Roh Kudus. Demikian juga Santo Yoakim dari Fiore, lahir 1132, wafat 1202, yang mulai kebangunan rohani yang akhirnya punya pengaruh di masa akhir abad pertengahan, teman-teman. Sementara itu Santo Thomas Aquinas ya, dia juga menyinggung tentang bahasa roh dalam bukunya Summa Theologi. Dia mengutip kembali pengajaran dari Santo Agustinus, teman-teman ya. Dan Santo Thomas ini mengatakan bahwa pada awalnya memang diberikan karunia bahasa roh kepada para rasul supaya para rasul ini bisa menjalankan tugas mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Karena tidak layak bagi mereka yang diutus untuk mengajar orang lain harus diajar terlebih dahulu oleh orang lain. Nah, selanjutnya Santo Thomas mengatakan bahwa karunia bernubuat adalah lebih tinggi daripada karunia bahasa roh, teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman, sekitar 1 abad kemudian ada Santo Vincentius Ferrer, lahir 1350. Dia dicatat sudah berbicara dalam bahasa roh di Genoa. Waktu itu ia berbicara dengan orang-orang pendengarnya dari berbagai bangsa yang berbeda-beda. Mereka bisa mendengar ia bicara dalam bahasa mereka. Dan setelah ditanyakan tentang peristiwa itu, ternyata Santo Vincent mengatakan bahwa dia tidak bisa berbahasa asing selain dia hanya bisa berbahasa Valencian ya, bahasa ibu, kemudian juga bisa bahasa Latin dan sedikit bahasa Ibrani. Dia tidak mengenal bahasa Spanyol ataupun bahasa lainnya, teman-teman. Dan ini adalah salah satu yang diuji dalam proses kanonisasi Santo Vincentius dan dinyatakan benar lebih dari 100 orang saksi saat itu, teman-teman ya. Nah, selain dari bahasa roh, ternyata Santo Vincent ini juga menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, lumpuh, kemudian mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan, juga membangkitkan beberapa orang dari kematian. Nah, mujizat-mujizat publik ini ternyata mencapai ribuan, teman-teman. Jadi sungguh luar biasa ya rahmat Tuhan untuk Santo Vincent Ferrer ini. Lalu kita melangkah terus, teman-teman. Di abad ke-16 ya, kejadian-kejadian itu termasuk berkata-kata dalam bahasa roh. Itu dicatat dalam kehidupan 2 orang santo, yaitu ada Santo Franciscus Xavier dan juga Santo Louis Bertrand ya. Selanjutnya ada juga beberapa orang mistik seperti Santo Yohanes dari Avila misalnya, Santo Teresa dari Avila, Santo Yohanes Salib, kemudian Santo Ignatius Loyola. Juga dia menulis ya tentang banyaknya pengalaman rohani yang mereka alami, termasuk bahasa roh, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, di abad ke-19 sampai dengan 20 kita tahu bahwa Santo Padre Pio, teman-teman pasti kenal ya. Ini juga punya banyak sekali karunia Roh Kudus ya, dan juga karunia khusus lainnya. Kita sebut saja karunia nubuat, mujizat, menyembuhkan, membeda-bedakan roh, membaca pikiran, hati orang lain, atau juga karunia bisa mempertobatkan orang, atau juga karunia bilokasi, termasuk juga karunia bahasa roh, teman-teman. Dan ini sungguh luar biasa ya, karya ataupun juga rahmat Tuhan
yang bekerja dalam orang-orang kudus kita, teman-teman. Jadi teman kabar baik ya, walaupun banyak orang menyangka bahwa bahasa roh itu berasal dari gerakan Pentakosta di awal abad ke-20, tapi tadi kita sudah tahu bersama ya bahwa karunia bahasa roh itu sudah ada ya, sudah ada lama sejak awal mula, sejak zaman para rasul. Dan ini juga bagian dari tradisi gereja Katolik, teman-teman. Itu luar biasanya, teman-teman ya. Lalu fakta juga bahwa bahasa roh juga diberikan kepada teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang di luar gereja Katolik. Tentu ini merupakan tanda bahwa Allah itu bebas mau melakukan pekerjaannya seturut kebijaksanaannya. Tentu kita tidak bisa intervensi ya, teman-teman ya. Ini karunia itu adalah pemberian dari Allah. Jadi dia bebas memberikan kepada siapapun, teman-teman. Berikutnya, teman kabar baik, anggapan karismatik, gerakan karismatik itu sesat ataupun salah karena di sana ada ataupun identik dengan tari-tarian, tepuk tangan, lagu-lagu yang tidak sesuai dengan doa ataupun kebiasaan orang Katolik. Teman-teman, tentu kita menyadari bahwa pujian dan penyembahan kita itu hanya kepada Allah semata ya. Jadi dalam gerakan karismatik perlu sekali diperhatikan bagaimana membawa umat ataupun jemaat lebih dekat kepada Allah. Lagu-lagu yang ada di dalam gerakan karismatik, tari-tarian ataupun tepuk tangan, sebenarnya kalau dalam normal ya, batas normal itu tentu tidak dilarang, teman-teman ya. Karena di dalam kitab suci kita tahu Raja Daud dia bernyanyi, dia menari, dia bersyukur kepada Allah atas penyelamatan Allah dalam hidupnya. Dan tidak masalah ya, teman-teman ya, tidak masalah kalau kita ingin memuji, memuliakan Allah dengan segenap anggota tubuh kita ya. Kita tepuk tangan, kita menari, bernyanyi, tentu dalam batas-batas yang wajar ya. Jangan sampai musik ataupun lagu yang kita bawakan itu terlalu hingar-bingar ya, terlalu bahkan berkesan merusak ya, ataupun kesannya hanya mau menampilkan skill kita, misalnya skill kita bernyanyi, skill kita bermain musik ya. Tentu ini bukan lagi pujian penyembahan yang benar ya. Jadi saya sepakat nih kalau ada gerakan karismatik yang ternyata hanya mementingkan tari-tarian, hingar-bingar musik tanpa mau membawa jemaat atau umat lebih dekat kepada Allah. Tentu ini tidak bisa dibenarkan, teman-teman ya. Teman kabar baik, akhirnya kita sampai di penghujung topik kita tentang karismatik Katolik. Video ini bukan untuk mengagung-agungkan gerakan karismatik Katolik yang paling benar, yang paling wow. Tidak demikian ya, teman-teman. Video ini ataupun topik ini hanya mau meluruskan pandangan-pandangan yang keliru tentang gerakan karismatik Katolik. Teman-teman, saya percaya bahwa Gereja Katolik memiliki gerakan-gerakan pembaharuan iman yang sangat baik untuk kita semua selain gerakan karismatik Katolik, teman-teman. Di luar gerakan karismatik Katolik, kita bisa menjadi seorang Katolik yang sejati. Kita masih bisa mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Usul sarannya saya sangat mengharapkan di kolom komentar, teman-teman. Dan silahkan bagikan video ini kalau memang teman-teman merasa video ini bermanfaat. Akhirnya teman-teman, saya pamit. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.